Ada nggak share screen-nya? Boleh tolong dijawab? Share screen-nya ada nggak? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Share screen-nya ada? Ada. Baik, saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Faiza Zahra. Saya dari grup 3 Voltaire. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan seksual. Lalu agendanya ada pengertian pendidikan seksual, faktor adanya pendidikan seksual, cara berdiskusi seputar seks dengan anak, manfaat memberikan pendidikan seks pada anak. Lalu di pengertian pendidikan seksual itu menurut Kamus Dasar Bahasa Indonesia dalam Suraji 2008 menyebutkan pengertian pendidikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan, proses pembuatan dan cara mendidik dari pendidikan seksual tersebut. Sebenarnya di zaman sekarang berdiskusi mengenai pendidikan seksual pada anak itu memang masih menjadi hal yang tabu ya di sebagian masyarakat, dan juga membahas hal tersebut itu harus dilakukan dengan dimulai dengan percakapan kecil, sering dan berulang. Nah, jangan sampai anak itu mencari sendiri di internet informasi mengenai hal tersebut. Lewat internet pun anak bisa saja salah mengartikan informasi mengenai seksual. Lalu walaupun terasa sulit sebagai orang tua gitu menyampaikan sebuah pembahasan yang mungkin seharusnya yang bakal dilakukan pada saat dewasa atau yang bisa terjadi dengan dirinya di masa depan itu memang terasa sangat tabu dan juga sungkan ya. Nah, walaupun begitu, pendidikan seksual sangatlah penting disampaikan lalu beri arahan yang mana melakukan seks di luar nikah akan ada resikonya. Sebab salah satu faktor anak dapat menjadi target bagi pelaku pelecehan seksual adalah anak yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri mereka. Lalu selanjutnya ada faktor adanya pendidikan seksual. Nah, yang pertama itu untuk mencegah dari pergaulan bebas. Nah, yang sudah teman-teman tahu juga dari medsos dan lingkungan juga sudah sangat-sangat banyak gitu contoh pergaulan-pergaulan bebas dan juga dampaknya. Lalu mencegah hubungan seks di luar nikah. Dan yang perlu anak kita nanti mungkin di masa depan tahu juga bahwa hubungan seks di luar nikah itu mempunyai dampak yang sangat negatif dan juga perilaku yang tentunya sangat negatif, lalu beresiko juga di masa depan.
Nah, mengenal beberapa penyakit akibat yang disebabkan oleh seks yang terlalu dini. Seperti contoh HIV. Nah, itu juga akibat dari seks bebas, lalu tidak mengetahui adanya tidak mengetahui ilmu dari seksual itu seperti apa. Dan selanjutnya ada cara berdiskusi seputar seks dengan anak. Nah, berdiskusi mengenai seks dengan anak pun ada tata caranya dari usia balita sampai usia remaja. Nah, untuk usia balita yaitu yang pertama kenalkan bagian tubuh, lalu menjelaskan nama-nama bagian tubuh. Maaf. Saya ulangi lagi, untuk usia balita itu yang pertama kenalkan bagian tubuh, lalu menjelaskan nama-nama bagian tubuh. Karena masih balita ya, mungkin sebagai orang tua seharusnya mengajarkan apa saja yang ada di diri mereka gitu, kayak bagian tubuh ini tuh namanya apa, kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus menjelaskan perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, perbedaannya itu misalkan seorang wanita itu mempunyai vagina atau seorang pria itu mempunyai penis dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan seperti itu yang memang seharusnya sudah diajarkan sejak kecil. Lalu jelaskan bahwa ada waktu dan tempat di mana saat diperbolehkan telanjang ataupun berpakaian. Nah, dari yang saya lihat mungkin teman-teman juga sama gitu. Banyak anak-anak yang atau balita gitu yang sama orang tuanya tuh kayak meskipun dia tidak berpakaian gitu, dia dibiarkan keluar atau hal-hal seperti itu. Nah, itu juga PR bagi orang tua nantinya agar mengedukasi kepada anak bahwa kapan ia harus bisa melepaskan pakaiannya dan kapan juga ia harus menutup badannya. Seperti itu. Lalu berikan pemahaman tentang privasi. Nah, yang mana di beberapa bagian tubuh itu bersifat pribadi dan tidak untuk dilihat orang banyak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di beberapa momen ajarkan kepada anak itu bahwa di beberapa tempat atau di beberapa momen bahwa dia tidak seharusnya membuka pakaian ataupun dia seharusnya menutup badannya. Lalu ajarkan bagaimana ada berpakaian. Nah, ada berpakaian ini juga sangat-sangat menjadi PR orang tua ya, bagaimana kita bisa memilih pakaian untuk anak. Lalu ketahui juga bahwa orang lain juga punya privacy. Nah, karena kita mengajarkan bahwa diri kita sendiri juga punya privacy, sudah pasti orang lain juga punya privacy seperti itu. Lalu beritahu bahwa mereka akan mengalami pubertas seiring berjalannya waktu. Lalu diberitahu bahwa pubertas adalah masa perubahan fisik atau emosional yang dimana akan mereka alami saat mereka tumbuh dewasa. Seperti itu. Lalu untuk usia remaja, yang pertama itu ketahui bahwa berhubungan seks adalah aktivitas orang dewasa yang sudah menikah atau bukan untuk remaja. Nah, ini juga sangat penting untuk bagi orang tua, apalagi yang anaknya itu sudah memasuki usia remaja atau sudah pubertas, sedang masa pubertas, yang mana di situ pasti sudah banyak kenal dengan dengan lawan jenis ataupun sudah mengetahui beberapa mungkin dari media sosial karena mungkin di usia remaja itu sudah diberi gadget oleh orang tuanya. Nah, bahwa seksual adalah aktivitas untuk orang dewasa yang sudah menikah. Lalu
yang kedua itu anak perempuan juga harus tahu akan haid. Nah, kenapa pendidikan seksual itu harus diterapkan sejak dini itu agar mungkin di beberapa orang apalagi perempuan pada saat pertama haid itu mengalami shock atau merasa aneh mungkin karena sebelumnya belum dikasih tahu bahwa seorang perempuan itu di masa depan atau di masa pubertasnya itu mengalami perubahan fisik dan juga mengalami haid. Lalu beritahu juga kepada anak laki-laki akan mengalami ejakulasi dan mimpi basah. Itu mungkin teman-teman juga udah paham ya mengenai hal tersebut bahwa di masa remaja seorang anak laki-laki akan mengalami ejakulasi ataupun mimpi basah. Lalu manfaat pendidikan seksual sendiri lalu juga ada jelaskan mengenai dampak seks bebas seperti HIV yang dapat menular. Nah, dari artikel yang saya baca juga penyakit HIV di negara kita belum ada obatnya. Nah, untuk mencegah itu kita disarankan untuk mengedukasi anak kita sejak dini mengenai dampak dari seks bebas atau seks di luar nikah itu seperti apa. Lalu ada informasi mengenai kehamilan dan mencegah kehamilan. Nah, ini bagi perempuan mungkin ya akan mungkin kalau misalkan tidak dikasih tahu sejak kecil ataupun sejak remaja itu bahwa setelah melakukan seksual itu akan ada masanya kehamilan dan mempunyai anak. Nah, kita juga sebagai orang tua itu sudah seharusnya memberikan informasi mengenai kehamilan dan bagaimana cara mencegah kehamilan seperti itu. Lalu beritahu bahwa seksualitas itu sangat lebih-lebihkan dalam pornografi. Nah, selanjutnya ada manfaat pendidikan seksual. Yang pertama, mengenal efek buruk media dan lingkungan. Yang sudah teman-teman ketahui mungkin ya di zaman sekarang gitu, banyak juga anak-anak yang sudah mengenal ataupun sudah memegang gadget yang mana mungkin di suatu momen orang tua juga tidak bisa terus-terusan mengontrol gadgetnya gitu. Makanya disarankan untuk tidak memberikan gadget kepada anak di bawah umur ataupun balita sampai ia mungkin sudah pantas atau sudah membutuhkan gadget tersebut. Dan dampak dari media sosial juga sangat-sangat mempengaruhi sangat-sangat mempengaruhi pengetahuan anak ke depannya. Yang mana mungkin kalau misalkan masih balita gitu tidak bisa menyaring mana yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari ataupun bukan. Lalu yang kedua ada membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Nah, menurut saya ini juga menurut saya itu cukup sulit ya membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Nah, salah satu caranya itu sering-sering mengobrol atau sering-sering mengedukasi tentang hal ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak karena mengedukasi tentang aktivitas dewasa seperti ini tuh harus secara pelan-pelan dan dengan obrolan yang ringan. Namun juga sering seperti itu. Nah, agar anak juga percaya kepada orang tua mengenai hal tersebut, kita juga harus memberikan kepercayaan kita juga sebagai orang tua kepada anak bahwa kita lebih paham mengenai pendidikan seksual. Lalu ada juga membuat anak mengerti tentang konsekuensi dan menghargai diri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai
mengerti tentang konsekuensi dari penyimpangan seksual atau mengenai dampak buruk dari eh, penyimpangan seksual tersebut atau seksual di luar nikah ataupun seksual di usia dini. Nah, lalu juga ada menghargai diri. Nah, ini juga sangat penting dan PR juga buat orang tua mengajarkan bagaimana caranya menghargai diri sendiri gitu dan bagaimana cara untuk bisa mengetahui apa ya? Aduh, saya menjelaskannya. Eh Lalu ada juga yang keempat yaitu memfasilitasi perkembangan dan pemahaman remaja. Nah, ini juga sangat penting bagi orang tua untuk memfasilitasi perkembangan dan pemahaman remaja. Nah, bagaimana sih cara memfasilitasinya? Yaitu dengan kita mengajak berdiskusi gitu, mengajak berdiskusi bersama gitu, karena itu juga salah satu cara untuk membangun kepercayaan antara orang tua dan juga anak. Lalu jangan diberikan tontonan yang tidak sepatutnya seperti itu. Lalu untuk kesimpulan, ada pendidikan seksual adalah suatu metode pembelajaran mengenai seksual yang perlu diberikan sedini mungkin kepada anak untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan seiring bertambahnya usia serta membentuk karakter dan pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku yang menyimpang. Seperti itu. Untuk presentasi mungkin segitu saja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, Gia. Perkenalkan, nama saya Gea Fajri Silmi dari kelompok 7 Nawawi Somski. Izin bertanya, bagaimana cara melindungi anak atau maaf saya ulangi, bagaimana cara memberikan suatu edukasi terhadap anak yang sudah terlanjur mengenal seksual tanpa bimbingan. Jadi sekarang itu kan banyak sekali kayak anak-anak yang di bawah umur yang sudah mengetahui tentang seksual gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasinya agar kita bisa mencegah anak tersebut agar tidak terus-terusan terpengaruhi. Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengedukasi anak yang sudah terpengaruhi pergaulan seksual. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Alia. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Gisni dari kelompok 2 Mabim Edsa Janji Kue Sosial. Yang ingin saya tanyakan itu, mengapa di usia remaja itu sangat rentan dengan penyakit menular seksual? Mengapa di usia remaja? Anak di usia remaja itu rentan dengan penyakit menular seksual?
Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?